Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini mari kita datang dengan penuh kerinduan. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dia Allah yang layak kita sembah malam hari. Haleluya, haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kami
kami Tuhan jemaat. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami datang memberikan hati kami, hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Kau saja yang melayakkan setiap kami, Kau menguduskan setiap kami. Biarlah kemuliaan-Mu, bahkan urapan-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami mau terus memuji dan muliakan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan karena Dia Allah yang baik, amin. Dia Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini saat pembebasan tiba, belenggu dosa, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anugerah baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya nyata kuasanya. Sekali lagi katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus raja. Api kemuliaannya tercurah
tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kembali lagi dijamah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup, mari datang penuhi kami. Mari datang jamah kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu. Kami perlu Engkau memimpin hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati, ku jamah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah. Ku buka hati, jamah kami Tuhan di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkan-Mu menyembah. Ku buka hati, ku jamah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup, biarkan-Mu menyembah. Ku buka hati kami, jamah-Mu berserah penuh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku jamah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Ku jamahanmu berserah penuh, amin, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati, ku jamahanmu berserah penuh, amin, amin, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan di altarmu, di altarmu menyembah. Sekali lagi, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Turunkan tangan saudara, mari kita sembah, mari kita puji, mari kita agungkan Yesus. Kemuliaan, hormat, pujian bagimu, layak Engkau disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau pembaptis dengan Roh. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, layak disembah, layak diagungkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Malam ini, malam yang luar biasa bagi kami. Terima kasih, sebab malam ini kami alami perjumpaan dengan Yesus. Malam ini kami menikmati kuasa Roh Kudus. Ada sukacita, ada kemenangan, ada kebebasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terus kami mau menikmati-Mu Yesus. Terus kami mau menikmati urapan-Mu kuasa Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami yang melayani secara online dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali malam hari ini kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Apalagi hari ini kita sedang memperingati hari Pentakosta, hari Pantekosta. Artinya hari yang ke-50 setelah Yesus mati dan bangkit. Atau hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Nah, malam ini saya akan berkhotbah dengan judul Urapan Roh Kudus. Ya. Nah, hari ini sebenarnya kita sedang memperingati hari lahirnya gereja, ya, hari lahirnya gereja.
Dan kalau saudara perhatikan, gereja mula-mula dimulai dari Kisah Rasul pasal 2. Di mana gereja atau pengikut Yesus menikmati kepenuhan Roh Kudus. Pengikut Yesus menikmati karya Roh Kudus yang luar biasa. Oke, mari kita akan buka Alkitab kita. Pertama, kita akan baca kitab 2 Korintus pasal pertama 21 sampai 22. Kitab 2 Korintus pasal pertama 21 sampai 22. Saya bacakan firman Allah, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi kalau kita baca di dalam ayat ini, urapan itu datangnya dari Roh Kudus. Atau urapan itu dari Roh Allah. Jadi bukan dari roh lain. Berbeda dengan orang yang kesurupan. Kalau kesurupan, orang itu sedang dipenuhi oleh kuasa setan. Atau roh setan memenuhi orang tersebut. Tapi kalau kita melihat di ayat ini, urapan Roh Kudus atau urapan Roh Allah itu dari Roh Kudus. Ya, jadi kita sekarang akan belajar tentang urapan yang adalah karya Roh Kudus. Nah, oke, kita akan lihat 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 sampai 21. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi urapan yang dari Roh Kudus itu bercirikan kekudusan. Jadi sekali lagi, seseorang yang diurapi oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu memberikan kekudusan. Dan Roh Kudus itu mengurapi orang yang dianggap layak. Dan kalau saudara perhatikan, urapan Roh Kudus itu juga bercirikan kebenaran. Jadi kalau seseorang dalam pengurapan Roh Kudus, ketika dia menyampaikan firman, firman kebenaran. Nah, oke, kita melihat sangat penting pengurapan itu. Atau urapan itu sangat penting bagi gereja Tuhan. Bagi orang Kristen, bukan hanya bagi hamba Tuhan. Nah, kata urapan dalam bahasa Inggris, to anointed itu, atau meminyaki, mengurapi, atau artinya menempatkan, menuangkan minyak ke atas kepala, atau ke tubuh. Jadi meminyaki, mengurapi, menempatkan minyak atau menuangkan minyak. Nah, kalau saudara perhatikan, dalam bahasa Yunani kata pengurapan itu ditulis dengan dua kata yang berbeda. Ya. Nah, yang pertama itu ditulis dengan kata aleipo. Saya baca secara hurufiah, A-L-E-I-P-H-O. Aleipo ini artinya mengurapi, meminyaki untuk orang sakit atau orang terhormat. Sekali lagi, meminyaki, mengurapi untuk orang sakit atau
orang terhormat. Tapi kata yang kedua, krio. Ya, krio ini juga kita suka mendengar Kristos atau Kristus, ya, yang diurapi. Nah, jadi krio ini artinya urapan kuasa untuk pelayanan. Sekali lagi, yang pertama urapan untuk orang sakit. Perminyakan atau diberi minyak untuk orang sakit, untuk orang terhormat. Tapi kalau yang kedua, urapan sebagai kuasa yang Allah berikan untuk pelayanan. Ya, untuk pelayanan. Nah, kalau kita perhatikan, saya mau memberi catatan penting di sini. Urapan itu bukan kemampuan. Urapan itu bukan talent atau talenta. Ya. Urapan itu adalah karunia khusus yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi kalau talenta, kemampuan, semua orang memilikinya. Kedua, urapan itu bukan pengetahuan atau persiapan agamawi. Atau misalnya urapan itu ada sekolahnya, sehingga orang bisa sekolah urapan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya. Tidak. Dan urapan itu juga bukan pelepasan emosi manusia. Jadi orang dalam pengurapan bukan orang itu kehilangan kontrol. Bukan orang yang sedang diurapi lupa daratan ingat lautan. Tapi bukan pelepasan emosi manusia. Urapan juga enggak ada hubungannya dengan suara yang merdu. Misalnya kalau saudara menyanyi orang suaranya merdu. Wah, orang itu dalam urapan. Tapi kalau ada orang yang nyanyinya jelek, terus saudara bilang, oh orang ini enggak punya urapan. Urapan itu juga bukan tekanan suara tertentu, melengking atau berteriak. Sehingga saudara katakan, wow orang itu sedang dalam urapan. Bukan. Ya. Tapi malam ini saya mau menjelaskan kepada saudara arti pengurapan. Pertama, urapan untuk sesuatu yang dikhususkan bagi Allah atau dikuduskan. Urapan dalam arti dipisahkan untuk Allah. Artinya bersifat hurufiah, orang itu diberi minyak beneran. Ya. Ada minyak yang dipercikkan atau dioleskan. Nah, kalau saudara perhatikan, coba kita baca Kejadian pasal 28. Kitab Kejadian 28 ayat 18. Kejadian 28 ayat 18. Saya baca, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Yakub mengurapi batu dengan minyak. Nah, ini semua sebagai simbolis tentang puncaknya, klimaksnya minyak Roh Kudus. Nah, coba kita lihat berikutnya, kitab Keluaran. Keluaran pasal 30, ya di dalam Alkitab tidak ada kitab Kemasukan, yang ada kitab Keluaran. Keluaran pasal 30 ayat 26. 30 ayat 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Nah, tabernakel itu diurapi dengan minyak. Dan kalau saudara perhatikan berikutnya, ya, tadi Yakub mengurapi batu. Ya. Tabernakel diurapi dengan minyak. Nah, sekarang yang ketiga, 1 Raja-Raja pasal 19. Nah, kita mau cari tahu dulu tentang perminyakan ini. 1 Raja-Raja 19, sehingga kita tahu sejarah Alkitab
1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi haruslah kau urapi Yehu menjadi raja atas Israel. Tapi yang kedua, haruslah kau urapi Abel Mehola menjadi nabi pengganti engkau. Jadi kita lihat di sini raja diurapi, nabi diurapi. Nah, kitab Keluaran, balik ke kitab Keluaran lagi, pasal 28, Keluaran 28 ayat 41. 28 ayat 41, maka semuanya itu haruslah kau urapi. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentabiskan dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Tadi kita lihat batu ya, diurapi dengan minyak. Tabernakel diurapi dengan minyak. Nabi diurapi dengan minyak. Raja diurapi dengan minyak. Dan imam juga diurapi dengan minyak. Nah, itu yang pertama tadi saya bilang diberi minyak, diurapi ya. Atau dioles dengan minyak. Dipercik dengan minyak misalnya. Nah, ini sebenarnya juga kalau kita hubungkan dengan Yakobus, suratan Yakobus pasal 5, suratan Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15, Yakobus pasal 5 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi urapan untuk orang sakit. Jadi ini juga bersifat hurufiah, pakai minyak. Kalau yang pertama tadi urapan untuk batu ya, yang menjadi tempat meletakkan kepala Yakub tadi, tabernakel, nabi, raja, imam diurapi minyak. Nah, sekarang yang kedua, orang sakit diberi minyak atau dioles minyak, diurapi minyak, didoakan. Dan orang itu akan alami mujizat kesembuhan. Nah, sekarang yang ketiga, urapan dalam pengertian simbol dari kuasa Roh Kudus. Jadi minyak bukan menggunakan minyak secara hurufiah, minyak yang biasa kita pakai. Atau minyak yang saudara beli di toko. Tapi minyak dalam pengertian simbol dari kuasa Roh Kudus. Jadi kita tidak melihat minyaknya. Jadi ada pengurapan kuasa Roh Kudus. Artinya orang ini dispesialisasikan, dikhususkan untuk pelayanan. Orang tersebut dipakai untuk pelayanan. Bagi kita tidak asing. Kalau dalam ibadah kita suka berdoa, urapi hambamu Tuhan. Kalau kita berdoa, urapi worship leader yang akan memimpin ibadah ini.
Tapi kita tidak berdoa, urapi nasi ini Tuhan, saya mau makan Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan, yang ketiga, urapan dalam pengertian kita dikhususkan untuk pelayanan. Oke, coba kita baca Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. 10:38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi urapan Roh Kudus untuk pelayanan. Dan dikatakan dalam pelayanan, orang sakit disembuhkan, ya, menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh setan. Dan dikatakan berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Lukas pasal 4. Lukas pasal 4, 18 sampai 19. 4:18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi urapan untuk pelayanan yang Roh Kudus karuniakan, berikan kepada gereja, kepada orang Kristen, itu untuk menyampaikan kabar baik. Jadi urapan itu diberikan sebagai bentuk pengutusan, di mana pelayanan kita diiringi dengan pembebasan. Dan orang yang mendapat pelayanan kita, dia merasakan kebebasan, kemenangan. Bukan sebab si pelayan, si hamba Tuhan, si pendeta itu hebat, sehingga ada orang mengkultuskan seorang pendeta. Salah. Tapi yang membebaskan itu kuasa Roh Kudus yang mengurapi si pendeta atau si hamba Tuhan tadi. Jadi kuasa Roh Kudus itu memberikan pengurapan. Nah, gereja di hari-hari yang terakhir, supaya gereja benar-benar tampil sebagai terang, gereja tampil ya sebagai penyelamat dunia ini, dan gereja tampil membebaskan banyak orang dari belenggu setan. Gereja membutuhkan pengurapan. Nah, kalau saya bicara gereja, bukan gedung gerejanya, bukan nama organisasi gerejanya, tapi gereja dalam artian anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara, yang membedakan orang Kristen yang sejati dan yang tidak sejati itu pengurapannya. Sebab tadi kita baca, pengurapan itu ditandai dengan kekudusan. Pengurapan itu ditandai dengan kebenaran. Yang membedakan hamba Tuhan atau anak Tuhan yang diurapi dipakai oleh Tuhan dengan dukun atau orang sakti yang lainnya. Yang membedakannya adalah kekudusan, kebenaran. Nah, sekarang bagian terakhir saya akan menjelaskan agar terus kita diurapi. Roh Kudus sudah dicurahkan ke dunia. Yesus datang ke dunia, tapi Yesus sudah naik ke sorga. Roh Kudus turun ke dunia, dan kita tidak membaca di Alkitab Roh Kudus naik ke sorga. Roh Kudus ada di dunia. Roh Kudus ada di antara kita.
Roh Kudus bekerja bersama-sama kita. Roh Kudus bekerja di dalam kita. Dan kalau saudara perhatikan, agar Roh Kudus itu terus mengurapi pelayanan kita. Kebanggaan, kehebatan pelayanan kita. Bukan sebab suara kita hebat, bukan sebab wajah kita tampan, bukan sebab kita fasih lidah, atau bukan penampilan-penampilan yang lain. Tapi yang gereja butuhkan hari-hari yang terakhir ini adalah urapan Roh Kudus. Oke, saya akan bacakan kitab Mazmur 133. 133 ayat 1 sampai 3. Perikop yang dicetak tebal, persaudaraan yang rukun. 133 ayat 1 sampai 3 kitab Mazmur. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita baca di sini seperti minyak yang baik di atas kepala katanya. Meleleh. Tapi dimulai ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi poin yang pertama agar kita terus diurapi oleh Roh Kudus. Kesatuan hati. Saudara-saudara rukun. Bagaimana saudara bisa diurapi kalau suami istri ribut terus, tidak rukun? Bagaimana saudara bisa diurapi sesama orang gereja di dalam kita ribut? Kita tidak bisa rukun, tidak ada kesatuan hati. Jadi tadi saya mulai dengan urapan itu bercirikan kekudusan dan kebenaran. Nah, di dalam kerukunan, di dalam kesatuan hati, itu ada di dalam kekudusan. Artinya seseorang kalau hidup kudus, hidup benar, pasti dia memiliki kesatuan hati. Dia bisa, rohnya itu bisa menyatu. Seperti musik, dia bisa harmoni. Sebab ada kesatuan, ada kerukunan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke jubahnya. Jadi minyak ini seperti embun di bukit Hermon. Katanya meleleh dari atas turun ke bawah. Jadi kalau saudara ingin tetap diurapi oleh Roh Kudus, saudara harus belajar menghormati otoritas. Saudara harus punya roh penundukan, ada kerendahan hati. Selamanya air itu mengalir ke tempat yang rendah. Tak perlu dipompa oleh mesin pompa. Kalau di rumah saudara ada air tergenang, saudara buatkan jalan yang lebih rendah. Air itu tak perlu ditengking untuk berjalan. Air itu otomatis dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Jadi dari atas turun ke bawah. Hormati otoritas. Suami, hormati Tuhan. Istri, hormati suami. Anak-anak, hormati orang tua. Rakyat, hormati pemerintah. Bawahan, staf, hormati pimpinan. Nah, kalau kita menghormati otoritas,
minyak itu mengalir katanya. Urapan itu akan turun. Makin limpah urapan itu mengalir dalam hidup kita, makin eksis pelayanan kita, makin jadi berkat. Saudara-saudara, urapan itu bukan kuasa pedukunan. Urapan itu bukan kuasa kesaktian untuk merusak orang lain, untuk merusak rumah tangga orang lain, untuk mencuri atau mengambil hak orang lain. Bukan. Tapi urapan itu dikaruniakan kepada orang Kristen untuk pelayanan. Itu yang lebih utama. Dan kalau saudara perhatikan, hari-hari terakhir ini kita belajar menghormati otoritas, ya. Kita belajar menghormati Tuhan lebih dari yang lain. Saudara-saudara, jangan jadi orang Kristen takut kepada Tuhan sebab takut dihukum. Tapi kalau saudara jadi orang Kristen takut kepada Tuhan, memang sebenarnya Tuhan itu layak ditakutin. Sebab dia yang mencipta, dia Allah. Kalau saudara ke gereja, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, takut sakit, takut bisnisnya rugi. Emangnya saudara ke gereja pergi ke dukun? Tapi saudara ke gereja dengan motivasi, memang saya layak datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Sebab dia memang layak disembah, layak dipuji. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kayak anak-anak takut kepada orang tua semata-mata sebab orang tuanya itu kasar, keras, takut dimarah. Salah. Tapi kalau anak-anak takut kepada orang tua, saya menghormati otoritas. Tak mungkin ada saya kalau tidak ada orang tuanya. Nah, menghormati otoritas. Yang terakhir, yang ketiga, dikatakan meleleh. Jadi ayat tadi tidak dikatakan minyak itu tumpah, tapi meleleh. Sifatnya itu perlahan-lahan. Butuh waktu. Saudara jangan membayangkan mendapat urapan, minta urapan secara instan. Tapi saudara mesti intim dengan Tuhan. Dia meleleh, bukan tumpah. Jadi minyak itu turun perlahan-lahan, butuh waktu. Dan ini juga bukan air, minyak. Dia meleleh. Semakin meleleh dia makin lengket. Nah, bisa dibayangkan kalau Roh Kudus makin berkarya, menguasai pikiran hati. Dan kalau pikiran hati dikuasain oleh Roh Kudus, segenap anggota tubuh kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kemana kita pergi, kapan kita mengucapkan sesuatu, ada urapan, jadi berkat. Ya. Di mana kita hadir, kehadiran kita memberi impact. Ya, so ada urapan, ada kuasa. Dan kalau orang ada kuasa, berarti orang itu punya authority. Dia punya wibawa rohani. Dan kalau kita punya wibawa rohani, kita pun bisa mengusir dan menengking setan. Berarti kekristenan kita hidup, kekristenan kita ada kuasa, dan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Urapilah Kami Tuhan, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus, amin, dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah
penuhilah kami, amin, dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, amin, amin, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Biar ini menjadi kerinduan kita. Dengan kuasa-Mu pulihkanlah gereja-Mu, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami, supaya kami dapat memberi impact, supaya kami bisa jadi berkat, jadi terang dalam pelayanan. Amin, amin. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, amin, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berembuslah, haleluya, urapilah kami dengan minyak baru, amin. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekarang tadahkan kedua tangan saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar pengurapan baru itu turun atas kami. Dalam nama Yesus, urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan, supaya pelayanan kami jadi berkat Tuhan, supaya kehadiran gereja memberi impact. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Malam ini kami memperingati lahirnya gereja di dunia ini. Malam ini kami memperingati hari Pentakosta, hari Pantekosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Haleluya, haleluya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, berarti janji firman Allah tergenapi. Berarti apa yang difirmankan oleh Yesus, iya dan amin. Haleluya, haleluya. Yesus lahir sebab pekerjaan Roh Kudus. Gereja lahir sebab pekerjaan Roh Kudus. Dan gereja akan sempurna sebab pekerjaan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus terus akan bertambah-tambah berkarya di dalam gereja, bersama gereja, kepada gereja. Terima kasih Tuhan, sehingga gereja jadi berkat, gereja jadi terang. Terima kasih, semua yang melayani ibadah online ini diberkati oleh Tuhan. Semua yang mengikuti ibadah ini, baik Jemaat Friend of God Ministry di Surabaya dan GPDI Sahabat Allah Sumeneb, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Terus kami berdoa untuk dunia, untuk Indonesia. Terima kasih. Kami sedang melangkah kepada satu keadaan new normal, satu gaya hidup, kebiasaan yang baru ke arah yang normal. Kami sedang meninggalkan masa krisis Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus pulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, COVID-19 bisa kami taklukkan, bisa kami menangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi, tadakan kedua tangan saudara, kita minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua. Hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Jemaatmu yang berulang tahun dalam minggu ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan seminggu ke depan apa saja yang dikerjakan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Pentakosta, selamat hari Pantekosta, selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.